Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan hormat kita mau bangkit diri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ucap syukur, kita mau tinggikan nama Tuhan. Memuji nama Tuhan dengan segenap hati kami. Kita syukur Tuhan. Menyanyi haleluya. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Arahkan hati kita, arahkan setiap pikiran kita. Bapakku datang.
musuh kami gentar. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Yes, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Oh, sekali lagi kita mau katakan sungguh. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ayo ucap syukur Tuhan, ayo ucap syukur Bapa. Sebentar dengan hormat, Saudari Rena mau berdoa untuk mulai ibadah kita pada pagi hari. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan hingga sampai pada hari ini Tuhan, itu semua berkat daripada kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, pimpin setiap ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bisa lihat kiri kanannya. Mungkin di tempat ini ada yang aduh khawatir gitu kan, takut rumahnya kebanjiran mungkin ya. Tapi biarlah pada pagi hari, kesempatan pagi hari kita memberikan fokus kita pada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau semangat buat Tuhan kita. Ajaib Kau Tuhan. Memuji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Kami datang Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Sama-sama kita mau katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, senang jiwa.
katakan ajar Kau Tuhan, agung dan Kau yang menjadi keagungan kami Tuhan, dan Kau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Kuasa memerintah selamanya, Yesus. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yes. Raja mulia. Ucap syukur Tuhan pagi hari ini dengan segala kondisi, segala cuaca yang terjadi. Tapi kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami terus mau mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Engkau yang telah setia kepada kami Tuhan, yang selalu ada di setiap langkah kami Tuhan. Ajar kami juga setia Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Engkau setia, Engkau setia. Sama-sama kita mau katakan selalu setia, selalu ada. Kau Bapa-Ku
ya Tuhan berkumpul ya Tuhan, bersatu hati ya Tuhan meninggikan nama-Mu ya Tuhan, hanya karena berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan, urapi ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan, siapkan juga ya Tuhan hati kami ya Tuhan, agar kami ya Tuhan dapat menerima ya Tuhan dan mengerti ya Tuhan apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Sebentar dengan hormat saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah kembali duduk dan sebentar hambanya akan tampilkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin bersama saudara merenungkan satu tema, bangga akan Tuhan dan dibanggakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan ingin supaya kita bangga akan Tuhan. Karena kita bangga akan Tuhan, bagaimana susah pun kita beribadah, kita pasti datang. Karena kita bangga akan Tuhan. Nah, orang-orang yang bangga akan Tuhan itu akan dibanggakan oleh Tuhan. Ya. Mari kita akan lihat 2 Korintus pasal 10. 2 Korintus 10, kita akan membaca ayat 12 sampai dengan ayat ke-18. 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Saya akan bacakan buat saudara. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah atau bangga melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. 15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. 17, 18 kita baca bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Tetapi barang siap bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Coba saudara baca ayat 17, 18 sekali lagi dengan suara yang lebih keras. 2, 3. Amin.
Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 17, 18 ini bunyinya begini, saudara-saudara. Di dalam Alkitab tertulis, orang yang mau membanggakan sesuatu, hendaklah membanggakan apa yang telah dibuat oleh Tuhan. Sebab orang yang terpuji adalah orang yang dipuji oleh Tuhan, bukan orang yang memuji dirinya sendiri. Saudara-saudara, sejak zaman dulu sampai sekarang manusia itu sama, ya. Pada dasarnya sejak dulu sampai sekarang manusia itu sama. Suka bangga akan diri sendiri, ya, dan bangga akan pekerjaan sendiri. Sebab itu maksudnya bangga akan diri sendiri dan bangga akan pekerjaan sendiri supaya orang lain memuji. Saudara lihat, kalau di jalan orang naik motor itu dengan kecepatan yang tinggi, dengan tidak peduli keselamatan orang lain atau diri sendiri. Maksudnya apa? Supaya orang lain memuji, saudara-saudara, ya. Juga saya suka lihat orang naik motor itu kadang-kadang ada kakinya dibeginikan, ya. Kadang-kadang kalau naik mobil kita dari sana ada kayaknya kehalangan, kakinya kayak mau begini, sudah kayak dia tuh mau nendang mobil, dikira mobil sama dia tuh lebih kuat dia, sehingga mobil bisa, padahal kalau dia tendang itu dia sendiri yang celaka, saudara. Nah, maksudnya manusia itu sejak dulu sama, bangga akan diri sendiri, rasa diri itu hebat, rasa diri apa yang dia lakukan itu hebat, saudara. Ini perlu diwaspadai, ya. Alkitab tadi mengatakan bahwa orang yang terpuji adalah orang yang dipuji oleh Tuhan, bukan memuji diri sendiri. Sekali lagi, Tuhan ingin supaya kita ini jadi orang Kristen ini bangga punya Tuhan yang menyatakan diri. Orang lain belum tentu jelas siapa Tuhan itu. Tapi Alkitab memberitahu yang tidak jelas itu jadi jelas. Ya. Kita diberitahu oleh ini. Buku yang luar biasa. Dia kasih tahu tentang Tuhan kita ini. Apa yang sudah dibuat oleh Tuhan dan apa yang kita sudah terima dari Tuhan, sehingga kita bisa melakukan sesuatu karena Tuhan yang menyatakan diri dulu kepada kita. Ya. Anaknya Pak Presiden itu dikenal sebagai anak presiden. Tapi di Solo dia mencalonkan diri jadi wali kota Solo. Orang pikir, ini anak presiden. Dia bilang, itu bapak saya yang presiden, itu bapak saya. Kalau saya sih orang biasa. Siapa tahu nanti jadi wali kota. Jadi walaupun dia punya bapak presiden, tapi dia bilang, saya lain. Saya ingin berkarya, nanti karya saya lah yang orang akan nilai, bukan bapak saya. Ya. Nah, tapi kata orang Kristen, kita nih bangga punya Tuhan. Tuhan yang menyatakan sesuatu dan sudah melakukan sesuatu bagi kita. Di kayu salib. Mati lalu bangkit. Nah, sekarang kita lihat Rasul Paulus itu mengabarkan Injil di Korintus. Tapi ada orang lain yang mengatakan, itu tidak hebat. Sebab kami ini yang sudah bekerja di antara kamu, nah kami ini yang harusnya bangga. Paulus bilang,
Orang-orang itu sebetulnya tidak tahu bahwa saya yang sudah berkarya di Korintus. Mereka hanya muji-muji diri supaya mereka laku. Ya, kalau jamu itu atau obat supaya dagangan mereka laku. Lalu menjelekkan Rasul Paulus. Nah, Paulus di dalam ayat-ayat tadi, dia menyatakan di pendapatnya tentang diri sendiri. Saya adalah orang yang bermegah di dalam Tuhan. Saya bermegah atas apa yang Tuhan telah buat di dalam hidup saya. Yang dulunya saya anti, yang dulunya saya musuh, sekarang saya jadi penginjil. Sekarang saya melakukan sesuatu sebagai rasul. Dan bukan seperti orang itu yang memuji-muji diri, tapi nanti satu ketika, nanti siapa yang dipuji oleh Tuhan itu yang sah. Saudara-saudaraku, sekali lagi, zaman ini jangan kita ditipu oleh diri yang namanya aku. Supaya dalam zaman yang begini kita jangan suka bangga kepada diri sendiri. Waduh, orang lain begini, saya mah begini. Orang lain, wah begitu, saya tidak, saya begini. Ya. Padahal nanti Tuhan yang menilai. Tuhan yang akan menyatakan apakah dia puji diri sendiri, apa Tuhan yang lihat lalu memuji dia. Satu ketika kita akan menghadap kepada Tuhan. Dan semua yang kita lakukan itu akan disorot melalui kacamata firman. Ya. Orang yang menganggap diri penting di hadapan Tuhan bagaimana? Ya. Semua kita akan menghadap kepada Tuhan. Sebab itu biarlah firman Tuhan dan Roh Kuduslah yang menyinari perjalanan hidup kita agar kita terus dibimbing oleh Tuhan melalui firman dan Roh-Nya, di mana sepanjang hidup kita bangga kepada Tuhan dan satu ketika kita dibanggakan oleh Tuhan. Ya, ini orang yang hebat. Aku berkenan kepada dia. Dan kalau Tuhan berkenan, coba nanti lihat. Tuhan akan menyatakan sesuatu di dalam hidupnya. Itu sebabnya sekali lagi. Dalam zaman seperti begini, marilah kita akan bangga punya Tuhan. Seperti lagu yang sudah jarang kita nyanyikan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas. Terus, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku harapan. Sungguh ku bangga Bapak. Kalau kita melakukan sesuatu, ya, nanti Bapak yang bangga akan kita. Dan kalau Bapak bangga akan kita, nanti coba di dunia ini saja sudah ketahuan nanti. Kita akan dipakai oleh Tuhan, kita akan dijadikan alat oleh Tuhan, dan Tuhan akan memuji kita. Seperti Bapa memuji Yesus. Ini anakku yang kukasihi. Kepada dia aku berkenan. Karena Yesus berkenan kepada Bapa, orang mati juga bisa bangkit, saudara-saudara. Yang buta sejak lahir bisa ada mata. Yang lumpuh 38 tahun bisa jalan. Zaman ini Tuhan ingin memakai kita menjadi alat. Supaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan malapetaka, dunia yang penuh dengan kegelapan, penyakit dan lain sebagainya, Tuhan akan memakai kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Sebab itu mari kita lihat bagaimana kita bisa bangga akan Tuhan dan dibanggakan oleh Tuhan. Yang pertama, silahkan kita baca ayat 12. Ayat 12, kita baca bersama-sama dengan suara keras ya. 2, 3. Memang
kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka. Alangkah bodohnya mereka. Yang pertama, jangan terlibat dalam kebodohan zaman ini. Alangkah bodohnya mereka. Ini Paulus bicara kepada hamba-hamba Tuhan yang coba mengambil hati gereja di Korintus. Ini hamba-hamba Tuhan memuji-muji diri. Oh, kami ini gini-gini, kami ini gini-gini, kami. Paulus bilang, nah itu mereka itu hanya bandingkan mereka dengan diri mereka. Rasanya dunia ini nggak ada orang lain. Seperti tidak ada aku nih, Rasul Paulus. Yang dulunya amat jahat, dirubah oleh Tuhan. Semua dianggap sepele. Saudaraku, kita jangan di dalam dunia ini ya, terlibat dalam kebodohan zaman ini. Nah itu, jangan kita menjadi orang yang ngukur diri sendiri dengan diri sendiri. Saya punya pengalaman dengan keponakan saya. Sekarang ada di Amerika kalau tidak salah. Ya, anak adik saya perempuan, ya punya perempuan 2. Yang satu tuh namanya siapa? Elsa. Nama adik saya, anaknya itu yang pertama Elsa. Kalau saya tanya Elsa, kamu nih cakep apa tidak? Ini perempuan masih kanak-kanak waktu itu. Dia bilang begini, lumayan katanya. Ya, saya tanya kamu cakep tidak? Dia senyum-senyum, dia bilang lumayan. Dia tidak bilang saya jelek, atau dia tidak bilang saya cantik sekali. Dia bilang lumayan. Ini satu contoh. Ya tidak dia mau membanggakan diri. Dia anggap dia itu anak dari papa mamahnya. Dia juga anak Tuhan. Jadi dia tidak bilang saya jelek atau saya bagus. Dia ya itu sudah. Ini satu jawaban menurut saya yang pinter. Jadi dia tidak akan dikecam atau dipuji. Nah, kita juga jadi orang Kristen itu harus punya kebijaksanaan begitu, saudara-saudara. Kita ini siapa? Sampai jadi begini. Semua terjadi karena kita ini diangkat oleh Tuhan Yesus. Tadinya orang berdosa, sekarang dibenarkan. Jadi anak-anak dari yang maha tinggi. Anak-anak Tuhan. Kita ini jangan menganggap diri lebih dari orang lain. Atau menganggap diri sialan. Atau waduh terpuruk sekali. Tidak. Kita ini orang-orang yang diletakkan di dalam dunia. Punya rencana Tuhan bagi kita sekalian. Sebab itu saudara-saudara, jangan terlibat dengan kebodohan dunia ini. Merasa diri hebat, terlalu hebat dari orang lain. Makanya orang demikian akan hidup di dalam keamanan. Ya, menghadapi orang lain, menghadapi agama lain, menghadapi kepercayaan, menghadapi orang lain. Baik dia orang kaya sekali maupun dia orang miskin sekali, dia akan meletakkan diri tepat. Sudah. Orang demikian itu zaman sekarang itu jarang. Ya. Sekarang semua rata-rata meninggikan diri, saudara-saudara. Tapi kita harus sekali lagi jangan. Standar yang benar ini firman Tuhan.
Makanya makin kita tahu firman Tuhan, makin kita akan menjadi orang yang punya hikmat atau punya kebijaksanaan. Sekaya bagaimanapun kita dibuat, ingat, ya itu semua dari Tuhan. Dan masih ada yang lebih kaya. Sesengsara apapun kita, ingat, masih ada yang lebih sengsara. Masih ada yang lebih susah dari kita. Jangan kita anggap dunia ini akan kiamat. Sudah. Tapi Tuhan itu tahu. Nah, kita ini hidup di dalam kondisi ya. Saya bilang sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak merasa tinggi sekali, tidak merasa terpuruk sekali. Kita ini punya sesuatu, punya seseorang. Tuhan, bagaimanapun kita adalah orang yang sudah diangkat dari lumpur dosa menjadi orang-orang yang dibenarkan. Dalam tabernakel, tadinya di luar tabernakel, sekarang ada di dalam. Ini pertama. Jangan bodoh, nganggap diri pintar, padahal Paulus bilang alangkah bodohnya mereka. Yang kedua, jangan melebih-lebihkan diri, tapi tetap bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Jangan lebih-lebihkan. Manusia tuh suka melebih-lebihkan. Jangan. Tapi tetap bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri kepada kita dan sudah tetapkan di dalam hidup kita. Coba kita baca ayat 13 dan ayat 14. 2 Korintus pasal 10 ayat 13 dan 14. Kita baca dengan suara keras. 2, 3. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. 14. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Jadi Paulus bilang, kalau kami nih rasul-rasul ya seperti Paulus dan kawan-kawan sampai kepada kamu, karena kami sudah sampai kepada kamu kan. Kami tidak cerita yang muluk-muluk. Saya ke Korintus karena memang saya pernah melakukan sesuatu. Ya. Jangan anggap bahwa kami belum berjasa kepada kamu. Nah, ini orang-orang musuh-musuhnya Paulus ini menganggap bahwa Paulus itu hanya bangga dengan karena mereka sekarang yang kerja di situ. Saudara-saudara, nah, kita juga jangan suka melebih-lebihkan diri, tapi tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan telah beri kepada kita. Sampai sekarang kita hidup, ini karena siapa? Karena siapa? Karena Tuhan. Kita sampai hari ini masih hidup, itu Tuhan yang mengizinkan kita hidup sampai hari ini. Kita punya sesuatu sampai hari ini. Ya. Sudah dapat sesuatu dalam hidup ini. Jadi kita harus berani akui apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Saudaraku, teman saya di Pasuruan, Pendeta Bernardus Maya namanya. Ya, umurnya 80. Belum lama dia merayakan ulang tahun ke-80. Tiba-tiba saya lihat di WA, dari Pasuruan dibawa dia ke RKZ, rumah sakit di Surabaya. Wah, kaget semua. Akhirnya semua kasih, semoga cepat sembuh, semoga cepat sembuh, semoga cepat sembuh. Lalu dia WA kembali bisa. Terima kasih untuk doa-doa kawan-kawan. Saya ini tiba-tiba dia bilang kakinya lemah. Semua badan lemas. Saya dilarikan langsung ke rumah sakit.
Saudaraku. Umur 80. Tiba-tiba lemes kakinya, ya, lalu dilarikan. Umur 80. Lalu saudara bilang, itu kan umur 80. Apa orang muda nggak bisa? Belum lama pendeta Dave Michael, itu di Jakarta ya, tapi Jakarta Selatan atau itu baru umurnya 30 lebih sudah. Sama juga. Tiba-tiba dia rasa pusing, tiba-tiba akhirnya ya segera ditolong. Langsung dilarikan juga ke rumah sakit, saudara. Nah, kita juga lihat fotonya. Sedang ditolong. Saudara. Jadi manusia itu bisa umur 80, bisa umur 30 lebih. Tiba-tiba kehilangan kekuatan. Tiba-tiba dilarikan. Nah ini saudaraku. Jadi kalau kita sampai sekarang itu hidup seperti begini. Di tengah hujan, gerimis, di mana banyak tadi malam orang nggak bisa tidur ya karena dibangun-bangunin, bye. Padahal tiap hari kita mandinya sama apa? Air. Tapi ditakut-takutin air, takut nggak? Sudah. Padahal kita mandinya sama air, ditakut-takutin air, takut juga sudah. Ya. Jadi kita melihat manusia itu adalah manusia yang suka melebih-lebihkan. Yang segini dilebihkan jadi segini. Yang segini dilebihkan jadi segini. Yang segini dilebihkan jadi. Jadi kita hati-hati saudara-saudara. Kita harus berani ingat apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Coba kita baca Mazmur 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Pujilah Tuhan. Hai jiwaku, kata Daud, dia perintah kepada jiwanya sendiri. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sudah. Kalau saat ini kita rasa Tuhan itu belum kelihatan baik, ingat yang lalu bagaimana? Seperti tadi pagi Ibu Gembala kasih pengumuman, ini masih lebih baik dari tahun lalu atau waktu kapan ya? Tahun kapan itu air itu sampai di sini. Waktu saudara Faren yang sekarang ada di Maluku udah pulang, aku datang ke sini, banjir sampai di mana? Tahun lalu. Masuk ya? Masuk. Ini kering. Sudah. Tapi kabarnya hebat sekarang, saudaraku. Wah. Padahal sudah 1 tahun yang lalu. Nah, saudara Pascal, saya kasih nama Pascal aja. Namanya si Pasrah. Saya bilang, Pasrah bagi saya kurang bagus. Lebih baik Pascal. Ada nama yang terkenal, Blaise Pascal. Nanti dia pulang dari sini atau keluar dari sini akan jadi orang besar. Ya. Setidak-tidaknya lebih tebal dari sekarang, sudah saudara. Amin. Oh nggak ada Gaho ya. Marganya Gaho. Orang Nias, bukan Gohu. Kalau Gohu tuh goreng tahu. Tapi kalau Gaho, nah itu marga di Nias. Sekarang beratnya berapa? 50-an tuh 50 berapa? Oh, lebih berat 1
kilo dong dari saya. Pulang nanti 1 tahun atau 1 tahun nggak tahu pulang apa enggak ya. Karena belum tahu jalan. Bisa 60? Sudah. Tapi tiap hari harus mengagungkan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Sudah, saudara, segala kebaikan. Apa yang dia buat? Artinya segala kebaikan itu banyak hal yang Tuhan baik bagi kita sudah buat. Tapi jangan sampai lupa. Karena gara-garanya hari ini saja begini, kita udah lupakan. Ini banyak orang begitu, saudara. Jadi jangan melebih-lebihkan diri, tapi lebih-lebihkan Tuhan. Artinya jangan lupakan segala kebaikannya. Sampai hari ini kita bisa begini, ini karena apa? Karena dia jaga kita terus. Jangan melebih-lebihkan. Apalagi kita mengatakan kita kasih sesuatu yang tidak pernah kita kasih. Ini Alkitab bilang itu keburukan. Kita mengabarkan kepada orang lain atau kepada Tuhan apa yang kita sudah beri, yang tidak pernah kita beri. Nah, ini kejijikan malah. Bohong sudah. Bohongin siapa? Bohongin diri sendiri. Ini kedua. Ya. Hidup dalam keadaan yang sebenarnya. Berani mengakui apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara. Yang ketiga. Jangan puas dengan hal yang biasa-biasa. Tapi berusahalah lebih dari biasa. Lebih maju dari biasa. Coba kita baca ayat 15. 2 Korintus 10. Ayat 15 dan ayat yang ke-16. Yuk kita baca lagi ya. 2, 3. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. 16. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu. Dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Ayat-ayat ini tidak bisa dimengerti kalau kita tidak mendalami kitab atau surat-surat di dalam Alkitab. Ya. Paulus bilang, kami ini bangga akan kamu, bangga akan Tuhan karena kami sudah melayani di tempat kamu ini. Karena daerah yang kami sudah melayani itu sudah dipatok bagi kami. Tapi kami tidak hanya berharap kami bisa di Korintus saja, tapi dikatakan supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu. Ini artinya Paulus tidak puas hanya di Korintus, tapi ada daerah-daerah yang belum diada. Saudara Gaho, ini ketika saya cerita tentang Pulau Nias, dia kaget karena saya sudah tahu dari atas sampai ke bawah, bawah sampai ke atas. Karena apa? Karena saya sudah sampai sana. Ya. Saya sudah mengajar di sana, saya sudah kebaktian KKR di sana, saya sudah jalan-jalan sampai di daerah turisnya di sana, ya. Jadi saya sudah sampai sana. Tetapi ke daerah dia, ke tempat kampungnya dia, saya belum sampai, ya.
Saya ingin seperti sekarang Saudara Valen kasih lihat Tobelo, daerah Mawea itu kecamatannya. Saya belum sampai sana. Saya sudah sampai Ternate 3 kali. Dari Ternate itu masih 3 jam katanya ke daerah tempat dia. Saudara. Saya bisa bangga, saya sudah sampai Ternate, tapi belum sampai ke daerah dia Tobelo, bahkan Mawea itu. Dia hanya kirim, dia sedang dengan kawan-kawannya. Ya, jadi dengan saya tahu daerah itu dan ada orang yang saya kenal, saya ingin ke situ. Artinya bukan hanya di sini, tapi lebih maju. Nah, saya katakan yang ketiga ini, jangan puas dengan hal-hal yang kita sudah sampai sekarang. Tapi berusahalah untuk lebih jauh. Makanya di dalam tabernakel, saudara lihat ya, tabernakel itu adalah sebuah gambaran bagaimana kita tadinya di luar, lalu kita masuk ke dalam dengan percaya kepada 4 Injil, kepada Tuhan Yesus Kristus, kita lalu masuk. Ya, bukan hanya di halaman saja, kita bertobat lalu dibaptis, tapi kita masuk ke dalam ruang suci. Ya, kita harus ada di dalam ruangan suci, ikut kebaktian, suka berdoa, dan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kita melayani. Dan kita suka berdoa terus. Jadi kita jangan puas di satu, tapi terus jauh, lebih jauh. Jadi orang yang tidak hanya jadi namanya Kristen, tapi seperti sekolah. Tidak sekolah itu TK terus, playgroup. Tapi TK kelas 0 kecil, 0 besar. 0 ya tetap aja 0 ya. Mau kecil mau besar sebesar apa juga tetap aja 0. Terus sekolah dasar 6 tahun. Kalau sampai umur 70 sekolah dasar bagaimana? Pasti juara pertama. Sebab 70 tahun masih kelas 6. Tapi terus. Demikian juga orang Kristen. Ya. Jangan hanya coba dikasih rame-rame nih banjir nih, ya. Berita banjir, padahal kita banjirnya orang luar, yang banjir tuh orang luar. Coba datang tidak? Coba berusaha tidak? Yang berusaha ternyata kita naik kelas. Mau kabar apa juga nggak pusing lah. Dikasih ini, dikasih itu, wah tetap aja sudah. Tadi pagi lebih sedikit ya. Tadi pagi lebih sedikit kan ya. Karena banyak yang sekarang lebih banyak sudah. Jadi kita melihat bahwa ada sesuatu peningkatan. Coba bayangkan kalau yang datang hanya 2 orang, 3 orang, bagaimana kira-kira? Nah ini orang akan kagum, iya tuh gereja itu tuh bisa 2 kali orangnya tetap banyak, saudara-saudara. Kan ada peningkatan, saudara-saudara. Jangan puas dengan biasa-biasa. Coba dikasih hal yang luar biasa kondisinya. Meningkat tidak? Masih mau maju tidak? Dan yang terakhir, bangga akan Tuhan, pasti akan dibanggakan oleh Tuhan. Ya, ayat 17, 18 kita sudah tadi membaca, kita baca lagi ya. 2, 3. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji orang. Bangga akan Tuhan. Tuhan bangga akan kita, saudara. Ini tabur tuai, ya. Kita suka memuji Tuhan, kita suka bangga akan Tuhan. Sungguh ku bangga Tuhan.
Tuhan juga bangga sama kita. Saudara-saudara, seperti anak-anak, kalau bangga akan orang tuanya, memuji segala kebaikan orang tuanya, dia satu ketika berkarya, dia lebih dipakai dari orang tuanya. Orang tua juga bangga, gak sia-sia aku membesarkan kamu. So, Tuhan ingin kita juga dibanggakan oleh Tuhan. Bangga kita akan Tuhan. Tuhan lihat, ini orang bisa dipercaya. Kemarin saya dengar dan lihat di Metro TV wawancara antara Mary Riana dengan pemilik dari Kopi Kenangan. Itu namanya si siapa? Lupa saya. Edward Tirta Jaya kalau tidak salah, Edward ya. Dia mulai tadinya waduh kerjanya kerja ringan-ringan yang tidak tapi sekarang dia terkenal. Bukan hanya di Indonesia tapi dia coba merebak. Mau seperti Starbucks begitu saudaraku. Di Indonesia Starbucks udah disaingi oleh Kopi Kenangan. Saudara. Mula-mula dia serabutan, waduh kerjanya yang ringan-ringan. Tapi setia dia. Akhirnya diundang sama Mary Riana. Dianggap orang yang sukses. Saudara. Marilah kita juga, sekarang kita biasa. Tapi kalau Tuhan percaya sama saudara, Tuhan puji saudara karena kita bangga kepada Tuhan, maka akan sesuatu terjadi. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyi tadi, sungguh ku bangga Tuhan. Oh bangga lama punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Darimu menyelamatkan dan ribu pengharapan. Kini ku persembahkan Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. memang tiada Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. namun ku ingin Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami telah memuji nama-Mu juga Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi setiap dalam kehidupan kami Tuhan. Itu tertanam di setiap hati kami dan kami mau mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi terang-terang-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapak Gembala juga kesehatan, kekuatan yang daripadamu Tuhan dan sukacita yang daripadamu juga Tuhan Yesus. Agar dapat bisa memimpin gereja-Mu di tempat ini maupun memimpin keluarga di rumah juga Tuhan. Kami taruh segala doa kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan
Silakan duduk. Puji Tuhan, saya atas nama sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga kepada tim pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Saudara, saya juga atas nama keluarga dan jemaat turut berempati ya dengan saudara-saudara baik yang di Rengas Dengklok maupun yang di Kerawang yang rumahnya mengalami kebanjiran. Saya katakan tadi pagi tahun kemarin itu gereja kita banjir lagi ya, karena memang lebih rendah dari jalan raya ya. Tapi enggak sampai ke sini ya. Tahun 2007, 14 tahun yang lalu ya, itu banjir ini di atas ini aja sampai segini lah ya saudara. Pastori di kamar saya sedengkul. Akhirnya kita sekeluarga ngungsi ke rumah orang tua saya di Cikangkung selama 4 hari. Kenapa? Airnya turunnya lama saudara. Nah jadi mungkin ya kita tahulah capeknya gimana beberesnya saudara. Bayangin gereja sama rumah ya, itu nggak bisa dibayar, capeknya udah lelahnya luar biasa. Tapi memang ada jemaat yang bantu juga beres-beresin ya, bersihin. Jadi mungkin pada saat ini saya juga berdoa supaya saudara tetap di dalam ini, dalam mengalami hal ini sebagai ujian. Tadi firman Tuhan pagi mengatakan ujian akan menghasilkan pujian. Ya, sekarang kita dengar firman Tuhan, Bapak Gembala, kita harus jadi jemaat yang bisa bangga dengan Tuhan kita, dan kita pasti akan dibanggakan Tuhan ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara di dalam tengah-tengah cuaca yang begini masih tetap hadir. Saya percaya Tuhan akan sehatkan saudara semuanya. Tuhan akan berkati setiap usaha pekerjaan kita semuanya. Terima kasih buat setiap persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menerima doa berkat, kita akan bangkit berdiri. Kita menyanyi terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerahnya Kau beri selama ini. Tuhan Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan Yesus, tadahkanlah tangan imanmu serta terimalah berkat Allah Tritunggal, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa kita serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pulang. Berkat ini terus menyertai mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan